Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Awal kalam permulaan kata, marilah senantiasa kita untuk bersama-sama meningkatkan kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan selawat serta salam kita kirimkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mana Rasulullah telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, yang sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita hadirin yang mulia, hidup di dunia ini pasti ending-endingnya kita sangat-sangat menginginkan agar kita bisa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan bisa nantinya ketika ajal kita telah tiba, telah sampai, kita ingin sekali masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala melalui ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang mulia, apabila kita pasti semua kita menginginkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita ingin sekali agar kita bisa menggapai itu, maka hadirin mulia, tanamkan dalam diri kita sebagaimana yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rukun Islam yang pertama syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selanjutnya hadirin mulia, jaga dan jagalah salat 5 waktu tepat pada waktunya. Jadi hadirin mulia, kita usahakan solat 5 waktu tepat pada waktunya. Karena hadirin mulia, solat itu adalah perintah Allah, wajib untuk kita lakukan, wajib kita laksanakan, dan berjamaah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Di solat kita laksanakan solat. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Bukti kita meyakini beliau adalah utusan Allah, Rasulullah, dengan cara mengamalkan sunnahnya. Di antaranya solatlah kita usahakan tepat pada waktunya dan berjamaah. Di Al-Quran pun juga sampaikan, banyak sekali ayat mengatakan rukulah kamu dengan orang-orang yang ruku, yang artinya adalah kita dianjurkan untuk berjamaah. Hadirin mulia, kita usahakan di dalam solat 5 waktu, jagalah solat kita dalam berjamaah. Kemudian hadirin mulia, sebelum kita melaksanakan solat, usahakan hadirin mulia, yang pertama kita wudhu dengan sempurna, dengan sebaiknya, sebagaimana anjuran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah zuhur yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini pernah ada suatu pertanyaan saat itu hadirin mulia mengenai wudhu. Jadi apakah sah apabila kita sedang berada di sebuah sungai, di suatu sungai ataupun di tempat perairan, kemudian di saat kita berwudu, kita langsung mencemplungkan diri kita ke dalam air tersebut. Kita langsung masuk ke dalam air tersebut dengan niat berwudu. Hati kita memang sudah berniat untuk berwudu.
apakah sah? Karena ada sebagian mengatakan boleh-boleh saja atau sah-sah saja. Di suatu sungai kita langsung masuk ke dalam sungai tersebut, kita niat berwudu kemudian bangkit, apakah wudu kita telah sah dan bolehkah kita melaksanakan salat? Hadirin jamaah zuhur yang dirahmati Allah, di dalam salat, di dalam wudu ada namanya tertib. Ada yang dinamakan tertib-tertib dalam salat, ada yang namanya tertib dalam wudu. Jadi sebagaimana anjuran ketika berwudu, yang pertama kita dianjurkan mencuci tangan, kumur-kumur hidung, membasuh muka, kemudian tangan lagi sampai ke siku, selanjutnya rambut, telinga dan kaki. Jadi di saat kita langsung mencemplungkan, itu berarti kita tidaklah mengikuti tertib dalam wudu tersebut. Sama halnya salat hadirin mulia. Mungkin kita di saat salat hadirin yang mulia, niat kita sudah betul, kita niat salat subuh atau niat salat zuhur atau niat salat asar, maghrib ataupun isya, niat kita sudah betul, wudu kita misalkan sudah sempurna. Tetapi kalau sekiranya kita langsung Allahu Akbar, langsung melaksanakan salat, kemudian kita baca Al-Fatihah ayat pendek, selanjutnya kita langsung sujud, berarti kita tidak mengikuti tertib dalam solat tersebut. Setelah kita berdiri, kita rukuk terlebih dahulu, kemudian i'tidal, selanjutnya baru sujud. Kalaulah kita langsung hadirin mulia, maka tidak sah solat kita, karena ada yang namanya tertib-tertib dalam solat. Begitu juga dalam berwudu, ada tertib-tertibnya. Jadi sekiranya kalau kita langsung mencemplungkan diri kita ke dalam sungai atau ke dalam suatu kolam, maka usahakanlah ikutkan tertib-tertib tersebut. Yang pertama kita cuci tangan terlebih dahulu, membasuh muka, tangan, kemudian rambut, telinga dan kaki. Maka usahakan ikuti tertib-tertib tersebut. Kalaulah sekiranya misalkan kita telah mengikuti tertib tersebut, maka insyaAllah barulah kita dinyatakan sah wudhu kita, dan insyaAllah maka kita bisa melaksanakan ibadah solat. Jadi kita usahakan hadirin mulia, kita usahakan ikuti tertib-tertib arahan. Kalau itulah bukti kalau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu yang dapat disampaikan, salah khilaf mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.